Islam. Kalian tahu nggak toleransi itu apa? Tahu. Tahu. Apa tuh? Saling menghargai dan Saling menghargai dan menghormati. Betul. Tapi lebih tepatnya lagi, maka bakal jelasin ya. Jadi toleransi itu benar berupa sikap saling menghargai pendapat orang lain, bisa juga pendapat, bisa juga tentang kepercayaan. Nah, dalam Islam, toleransi sendiri disebut dengan tasamu. Tasamu atau tasabur memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak memutus kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Nah, kalian ngerti nggak? Jadi contohnya gini, misalkan kalian ada nggak yang punya teman yang beda agama? Nggak ada. Nah, misalkan kalian punya nih, contoh ada teman namanya Adam. Bukan deh, Adam ya. Misalkan namanya Jessica. Kalian punya teman namanya Jessica. Jessica ini misalkan agamanya beda dari kalian, bukan Islam. Contoh Kristen. Nah, orang Kristen kan pasti ada agamanya beda sama Islam kan? Kita kan biasa sholat, puasa, ngaji dan lain sebagainya. Kalau orang Kristen itu mereka punya kepercayaan masing-masing dan punya ajaran masing-masing. Contoh, agama Kristen dia tidak sholat, dia tidak ngaji. Kalian harus menghargai kepercayaan dia. Kalian tidak boleh kayak, ya Jessica nggak sholat, ya Kristennya beda sama kita. Nah, itu nggak boleh, namanya itu mengejek. Kita harus saling toleransi. Berarti tidak boleh saling mengejek. Betul. Nah, nanti kan? Nah, selanjutnya ada bentuk toleransi dalam Islam. Bentuk toleransi dalam Islam yang pertama ada berbuat adil pada siapapun. Berbuat adil pada siapapun. Ya, contohnya kayak tadi termasuk adil karena saya porsi masing-masing. Porsinya di si Jessica tadi dia kan orang Kristen nih. Dia punya porsinya masing-masing. Punya apa ya? Kewajibannya masing-masing. Punya kewajibannya sendiri untuk menjalankan kepercayaannya. Termasuk kalian juga gitu ya. Selanjutnya ada menghormati prinsip agama masing-masing. Maksudnya menghormati prinsip agama masing-masing. Ya betul kayak tadi balik lagi kita juga. Prinsip agama si Jessica menjalankan ibadahnya mungkin hanya di hari Minggu, di gereja. Beda dengan kita yang setiap hari melakukan sholat 5 waktu, ngaji, puasa, atau ada puasa sunat, puasa wajib. Nah, Jessica tuh lebih nggak melakukannya kan? Betul? Betul. Nah, terus setelah itu di sini setelah yang kakak jelasin tadi, kalian ada nggak pertanyaan selama ini? Selama kakak ngejelasin? Ada nggak? Kalian paham? Paham? Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti kan kalian masih SD di sana. Iya. SD nanti misalkan kalian SMP atau udah SMA atau udah kuliah, kalian punya teman yang beda agama, kalian harus toleransi. Jangan membedakan. Jangan mengejek. Jadi harus kalian toleransi. Kalian boleh bersama dengan siapapun. Jangan mentang-mentang teman orang itu dia agamanya beda sama kita nggak boleh mungkin jadi gitu ya. Oke? Oke. Oke, nah selanjutnya ada materi selanjutnya, tapi itu bakal dibahas sama teman kakak dengan Kak Selfie. Kakak dari sini kakak pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Selfie Adi, biasa dipanggil Selfie. Kakak mau ngejelasin materi tentang toleransi. Yang tadi udah disebutin sama Kak Aya, toleransi itu kan ada banyak kan. Nah, di sini juga kakak mau ngejelasin toleransi dalam perdagangan. Mungkin ini terlalu berat untuk kalian, tapi kalian tuh harus tahu ya, kalau di dalam toleransi juga ada dalam perdagangan. Jadi kalau misalkan kita jualan nih, misalkan jualan apa aja, misalkan kita jualan beras nih, terus itu dalam timbangannya tuh kita nggak boleh dikurangin. Ya, kalau misalkan nih kita jualan beras ke si A misalkan ya, kita 1 liternya itu misalkan 5.000. Kalau misalkan ke si B kita jualannya 8.000, itu nggak boleh. Kita harus adil. Kalau misalkan 5.000 ya 5.000
teman kalian. Cuma kalian tuh harus tahu situasi dan kondisi juga. Siapa tahu mereka belum bayar ke kalian itu karena emang benar-benar nggak punya gitu. Iya, nggak ada uang. Jadi kalian juga harus kasih toleransi. Kalau misalkan mereka belum bisa bayar, kasih jangka waktu gitu ya. Terus kalau misalkan mau nagih juga jangan pakai bahasa yang kasar gitu ya. Jangan bentak-bentak gitu ya. Harus lembut supaya kita itu bisa menjaga pertemanan ya. Lanjut ke toleransi dalam ilmu. Nah, di sini juga toleransi dalam ilmu itu seperti misalkan nih, kita punya teman, kita nih belajar sama teman kita. Nah, ada teman kita misalkan dalam belajarnya tuh dia nggak bisa kayak kita. Misalkan kita udah bisa mengejar materi, sementara teman kita yang satunya nggak bisa mengejar materi. Itu kita jangan mengejek, jangan kamu mah nggak bisa gitu, belajar itu Tidak boleh main. Iya, jadi kalian harusnya membantu. Nah, lanjut ke nomor 6, toleransi dalam harga diri. Gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaga. Tahu nggak gimana? Jadi kita tuh harus bisa menjaga harga diri kita. Ya, ngerti nggak ini pembahasannya? Jadi kalau misalkan gini nih, kita kesel sama seseorang, misalkan sama teman kita tuh nggak boleh marah-marah. Soalnya kalau misalkan marah-marah itu bisa menjatuhkan harga diri kita juga. Kalau marah-marah kita harus, kalau kesel itu kita harus kasih tahu mereka dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sopan. Kalau misalkan kita menjaga harga diri kita, mereka juga bisa menghargai kita gitu loh. Kalau kita bisa menghargai mereka, mereka juga menghargai kita. Kalau kalian ingin dihargai sama mereka, kalian juga harus bisa menghargai diri sendiri. Ya. Terus yang ketujuh, toleransi dalam mereaksi kesalahan. Seperti tadi, misalkan ada teman kalian yang berbuat salah sama kalian, kalian jangan marah-marah, ya. Kalian harus menyikapinya dengan sabar. Iya, dengan sabar. Terus kasih nasihat. Jangan gitu. Kalau misalkan teman kalian ada kesalahan, jangan gitu ya teman-teman. Kasih tahu sama mereka kalau itu nggak baik. Bukannya kalian malah marah-marah. Begitu ya? Ya. Paham? Paham. Yang ditanyain nggak? Tidak. Tidak. Jadi udah paham ya toleransi itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rinin Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari tes selfie ya. Nah, yaitu yang terakhir ada toleransi dalam mereaksi kesalahan. Nah, siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang baik, terlebih jika dirinya memiliki keimanan. Namun, tidak bisa dipungkiri jika yang namanya manusia pasti tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Anak-anak ya, terkadang berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya. Nah, untuk menyikapi perilaku salah orang lain, maka sikap dasar kita adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Serta disebutkan juga dalam surat Asy-Syura ayat 215 yang memiliki arti yaitu dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita ambil dan pelajari bahwasanya sifat-sifat kaum mukmin pada dasarnya haruslah lembut, tenang, tidak mudah marah, serta cepat berpikir positif kepada sesamanya. Nah, selanjutnya
itu ada hadis tentang toleransi dalam Islam, teman-teman. Selain ayat-ayat tentang toleransi juga terdapat hadis yang membahas mengenai sikap toleransi antar sesama ini. Hadis yang pertama yaitu dari hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleransi. Nah, dalam hadis lain juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat dan Abu Ya'la 2967. Nah, sikap toleransi memang perlu untuk dirawat di sekitar kita, teman-teman. Saling menyayangi dan saling menghargai antar sesama manusia, keluarga yang berbeda keyakinan pun sudah termasuk dalam sikap toleransi, teman-teman. Oleh karena itu, sikap toleransi ini diharapkan tidak hanya ditumbuhkan di lingkungan keluarga, tetapi juga di masyarakat yang lebih luas. Nah, cukup sekian dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum